Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa yuqalu anil kitab daqaiqul akbar wa yuqalu anal qabra yunadi aqula yaumin khamsa maratin. Para hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara masalah kematian seperti yang saya sampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia, semua makhluk hidup, semua yang ada di muka bumi ini akan merasakan mati dan hancur. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Qadi. Beliau mengatakan dalam kitabnya, wa yuqalu anil qabra yunadi kulla yaumin khamsa maratin. Sesungguhnya kubur yang akan kita datangi, kubur yang akan menjadi gerbang pertama kita menuju akhirat, ini menyerukan kepada kita satu hari 5 kali seruan. Yang pertama, dalam kitab tersebut, ya ibna Adam, ana baitul wahdah, faj'alillah kamu nisan qiraatil Quran. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku adalah tempat kesendirian, maka jadikanlah aku munisan, tempat ramai, diramaikan aku dengan bacaan Al-Quran. Maka cocok pada bulan puasa ini banyak waktu-waktu yang senggang. Selain kita melaksanakan bulan puasa, alangkah baiknya kita sering-sering membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran, memahami Al-Quran. Maka itu adalah kata Imam Syekh Ahmad, itu adalah untuk meramaikan kuburan ketika nanti kita meninggal. Dan itu akan menemani kita. Yang tadinya kuburan kita sempit, yang tadinya kuburan kita sunyi, ini kata Abdurrahman itu sering-sering membaca Al-Quran dengan ikhlas. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, ana baitul zulam panawirli bisolatil lail. Sesungguhnya saya ini, kata kuburan itu menyerukan kepada kita, mengingatkan kepada kita, sesungguhnya saya ini tempat yang sangat gelap, tempat yang sangat gulita. Maka jikalau kamu ingin terang kuburan kamu nanti, bisolatil lail, maka perbanyak dengan sholat malam. Pada waktu ini kesempatan kita, ada namanya sholat tarawih, ada namanya sholat witir, ada namanya sholat tahajud yang lain, sholat sunat yang lain. Kita sering-sering melaksanakan, kita giat melaksanakan. Untuk apa? Kita niatkan lillahi ta'ala, dan insya Allah nanti akan menerangi kuburan kita pada hari akhir. Kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Wa ana baitu turab faj'alil firas wa huwa a'malus shalih. Kata kuburan menyerukan lagi kepada kita yang ketiga, sesungguhnya saya ini tempat yang mana dibentuk dari tanah, dinding tanah, atap tanah, bawah tanah, semuanya tanah. Maka kuburan tersebut mengingatkan kepada kita agar membawa firas. Apa itu firas? Hamparan-hamparan ketika kita meninggal, insya Allah nanti akan menjadi hamparan. Apa itu yang akan menjadi hamparan kita ketika meninggal di alam kubur? Wa huwa amalun shalih. Sesungguhnya amal-amal yang baik yang akan menjadi hamparan kita ketika kita berada di alam kubur.
Maka patut kita syukuri, di dalam agama Islam ini banyak amalan-amalan, banyak kebaikan-kebaikan yang hendaknya kita laksanakan. Apalagi kita sekarang lagi bulan puasa, memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Quran. Itu akan jadi amalan-amalan kita ketika kita nanti berada di alam kubur. Dan insya Allah hamparan ini terbentuk dari amalan-amalan saleh ketika kita hidup saat ini. Kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, apa kata kuburan menyerukan kepada kita? Wa ana baitul fahmil turayaki wa huwa bismillahirrahmanirrahim wa ahrikul dumu. Sesungguhnya, kata kuburan, saya sesungguhnya tempat yang dimana di dalamnya terdapat ular dan kalajengking. Maka kata kuburan tersebut mengingatkan kepada kita agar membawa penawarnya, agar membawa obatnya. Dengan apa? Wahwa bismillahirrahmanirrahim. Dengan sering-sering membaca bismillah. Kalau kita apapun kita yang akan kita laksanakan, maka sering-sering membaca bismillah. Bahkan di sini dikatakan wahwa akhtikul dumu, yaitu sampai meneteskan air mata kita membaca bismillah. Kita membaca bismillah yang ikhlas, yang ridho, takut kepada Allah, iman kepada Allah, takwa kepada Allah. Insya Allah ini akan menjadi penawar bagi ular dan kalajengking ketika kita berada di dalam kuburan. Kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir apa? Wa ana baitu su'al munkar wa nakir. Sesungguhnya saya ini tempat di mana ditanyanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kemudian apa penawarnya? Faksir ala dhahri qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah liumkinu laka antuhjibu. Sesungguhnya saya ini tempatnya soal, tempatnya pertanyaan munkar dan nakir. Maka kuburan mengingatkan kepada kita, faksir ala dhahri, sehingga kamu hendaklah memperbanyak kalimat zikiran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La yumkinu laka an tujibhu. Insyaallah engkau akan bisa menjawabnya jikalau engkau ketika saat ini, ketika hidup di dunia ini, engkau sering-sering melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik kaum muslimin yang muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengetahui ternyata dalam kuburan itu, alam kuburan yang akan kita kunjungi, yang akan kita datangi di hari akhir nanti, di mana kita meninggal, itulah gerbang yang pertama kita mengalami, gerbang pertama masuknya akhirat. Maka kalau kita sering mengamalkan apa yang disampaikan mu'alif atau pengarang kitab Daqaiqul Akbar tadi, insya Allah kita dengan ikhlas, dengan percaya, dengan beriman kepada Allah, insya Allah kita akan terjaga dari azab kubur nanti. Baik kaum muslimin wa muslimat, insya Allah dari saya mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan bisa kita amalkan dan bisa kita lakukan untuk perjalanan hidup kita sampai kita dijemputnya ajal nanti. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.